United dijamu tuan rumah Aston Villa. Adu taktik dan strategi antara Unai Emery versus Ten Hag sekali lagi berjalan sengit. MU dapat tanggap dan menguasai 15 menit awal. Rasmus Højlund mencetak gol ke-6 dari 6 laga terakhirnya. Kali ini umpan sundulan Harry Maguire. Villa bangkit di babak kedua dan sukses membombardir lawan Andre Onana. Namun, sang kiper dan Diego Dalot bermain cemerlang, mengandalkan sejumlah peluang emas lawan. Meskipun salah satunya bisa dijadikan gol oleh Douglas Luiz yang mengejek Onana dengan selebrasi dangdutan. Di 10 menit akhir, Ten Hag memasukkan super sub Scott McTominay menggantikan Rashford. Hasilnya jitu, gelandang Skotlandia mencetak gol kemenangan menyundul crossing sempurna Dalot. MU pun mendekati Villa di posisi 5 dengan selisih 5 angka. Posisi tersebut juga bisa cukup untuk lolos ke Liga Champions jika klub-klub Inggris lainnya tampil baik di kompetisi Eropa. Paul Scholes memberikan pujian kepada 3 pemain menyusul kemenangan itu. Legenda Setan Merah mengatakan bahwa kembalinya Casemiro adalah nilai tambah yang besar bagi Setan Merah dan menambahkan bahwa Maguire sangat bagus di kedua kotak penalti. McTominay juga mendapat pujian dari mantan bintang United itu. Oleh karena itu, ada banyak hal yang bisa dimainkan di liga. Erik ten Hag ingin kemenangan beruntun terus berlanjut. Mereka seharusnya menjadi favorit untuk mengalahkan Luton Town di Kenilworth Road akhir pekan ini. Tim asuhan Ten Hag mengakhiri perjalanan buruk selama 18 bulan dengan kemenangan di Villa Park. Namun apakah kemenangan tersebut hanya terjadi satu kali saja atau merupakan tanda dari sesuatu yang berkelanjutan? Ten Hag tidak bisa disalahkan atas beberapa hasil laga tandang United yang menyedihkan dalam 7 bulan berikutnya. Rekor United dalam ujian tandang terberat sejak itu mendapat celaan. Namun musim ini, dengan pengecualian West Ham dan Villa sendiri, United kesulitan mengalahkan tim yang lebih baik di kandang sendiri. Selama 2 kampanye, mereka tidak pernah mengalahkan kedua tim di laga tandang. Mereka meraih 2 poin dari 13 pertandingan penting, melawan tim lain yang finish di 9 besar musim lalu dan kemudian tim yang saat ini berada di 9 besar. Ini dimulai dengan kekalahan telak di Brentford pada game kedua Ten Hag, titik balik dalam hal lain menentukan nasib tandangnya yang buruk. Musim lalu, kebobolan 28 gol dalam 8 pertandingan tandang. Musim ini, United bermain imbang 0-0 di Anfield, dan rekor pertahanan mereka meningkat di tahapan tersebut. Mereka tiba di Villa Park dengan 1 gol dalam 5 pertandingan tandang. Mereka mencetak 2 gol. Ini dinilai sebagai salah satu hasil terbaik pada masa Ten Hag. Perbedaan di Villa sebagian disebabkan oleh penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya, Rasmus Højlund. Ingat, hanya Marcus Rashford yang tampil produktif musim lalu, dan dia hanya mencetak 2 gol dari 8 pertandingan tersebut. Jadi mengalahkan lawan bisa menjadi strategi terbaik mereka. United mungkin kurang solid untuk memenangkan pertandingan seperti itu dengan skor 1-0. Mereka selalu menguasai penguasaan bola secara minoritas. Selain 66% penguasaan bola saat melawan West Ham, United belum pernah menguasai 45% penguasaan bola di kandang tim 9 besar musim ini. Mereka mendapat 44% di Villa. Pasukan Ten Hag kini memiliki momentum dalam perebutan tempat Liga Champions. Mereka memenangkan pertandingan dan kalah dalam statistik. Villa melepaskan 23 tembakan dan XG 2,65. Dalam 6 pertandingan tandang melawan Arsenal, Tottenham, Newcastle, Liverpool, West Ham dan Villa musim ini, lawan mereka rata-rata melepaskan 21 tembakan dan perkiraan gol sebesar 2,25. United dapat memainkan permainan transisi, mengandalkan serangan balik. Ten Hag menyesalkan sikap yang terlalu menyerang di Villa. MU berada di setiap situasi untuk mencetak gol alih-alih menjaga bola. Ten Hag selalu ingin mengontrol permainan dan mendikte permainan.
namun hanya sedikit tim yang bermain dengan kontrol lebih kecil dari United. Erik ten Hag mengakui selebrasi gol Douglas Luiz, dangdutan seraya menatap wajah Onana, tidak etis. Namun itu mungkin memancing para pemain Manchester United mencetak gol lagi saat mengalahkan Aston Villa. Luiz mencetak gol penyeimbang untuk Villa pada menit ke-67 di Villa Park dalam pertandingan Liga Premier pada hari Minggu dan merayakannya dengan goyangan di depan bek United, Rafael Varane. Dan ketika Scott McTominay mencetak gol penentu kemenangan bagi tim tamu, Luiz dan Varane terlibat konfrontasi di lapangan. Erik ten Hag menjelaskan ide di balik mengeluarkan Marcus Rashford, seorang penyerang, dan memasukkan Scott McTominay, seorang gelandang, untuk menggantikannya ketika timnya mengejar gol. Masalah lama kembali menghantui Manchester United. Lini tengah tampak tidak berfungsi dan pertahanan kurang terkoordinasi. Ten Hag memutuskan untuk melepas Marcus Rashford dan menggantikannya dengan Scott McTominay. Menurutnya para pemain mengincar gol kedua, tetapi dalam situasi tertentu lebih baik menahan bola, menarik pemain keluar, dan itulah ide untuk membawa gelandang tambahan ke sana. Memang itu tidak berhasil. Manchester United gagal menguasai bola seperti yang diharapkan Erik ten Hag. Bruno Fernandes nyaris tidak ada di lapangan tadi malam. Bahkan saat dia menguasai bola, sepertinya dia selalu mengambil keputusan yang salah. Satu hal yang tidak mampu ditanggung setan merah adalah playmaker asal Portugal mereka tidak bermain bagus. Ten Hag juga perlu melihat organisasi pertahanan timnya. MU mungkin bisa meraih kemenangan tadi malam, namun ini adalah pertandingan yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mari kita tunggu dan lihat perkembangan selanjutnya. Manchester United menjauh dengan 3 poin dari Villa Park, memperkuat prospek kualifikasi Liga Champions mereka dalam prosesnya. Gol Rasmus Højlund dan Scott McTominay sudah cukup untuk menghalau ancaman Aston Villa, namun sebelumnya Douglas Luiz berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Fans United dibuat terguncang oleh selebrasi Luiz saat ia mengolok-olok para pemain United setelah menyamakan kedudukan. Namun, Højlund dan Dalot teringat aksi itu dan melontarkan reaksinya saat United kembali meraih kemenangan. Di akhir laga, Højlund terlihat menuju ke arah para penggemar Villa untuk mengingatkan mereka akan skor tersebut. Dia membuat tanda 1-2 dengan jarinya, dan Douglas Luiz segera datang dengan murka. Setelah melihat pemain Denmark itu melakukan hal tersebut, Højlund, yang berani, segera menemuinya di momen yang disukai para penggemar United, terutama mengingat selebrasi Luiz sendiri. Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa pertandingan berturut-turut, seorang pemain muda United memberikan keunggulannya kepada lawan, dan bukannya menyerah di bawah tekanan. Alejandro Garnacho menampilkan selebrasi Mohamed Kudus setelah mencetak gol melawan West Ham United akhir pekan lalu sebagai balas dendam. Dalot malah berjoget meniru selebrasi Luiz di hadapan fans Villa. Kembalinya para pemain yang cedera dan peningkatan hasil telah membalikkan suasana di klub, dan para pemain muda jelas senang bermain satu sama lain. Douglas Luiz bergabung dengan daftar besar pemain dan manajer yang akan bersusah payah mengingatkannya jangan pernah merayakannya lebih awal melawan United.